Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani rahimakumullah. Seperti biasa, terlebih dahulu mari kita bersama-sama melakukan robitoh kepada guru agung, yakni hifzu tasawuri surati syekh fil fikri. Robitoh adalah menjaga citra guru di dalam pikiran kita. Tata caranya menghadirkan wajah guru dalam pikiran kita bersama segala citra atau kepribadian dirinya sebagai pribadi mursyid kamil mukamil, ahli zikir dan yang selalu membimbing zikir kita kepada Allah, dengan harapan kita memohon petunjuk yang diberikan kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Assalamu alayka ya wali Allah. Assalamu alayka ya habiballah. Assalamu alayka ya habibah rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya ahla la ilaha illallah. Assalamu alayka ya sahibal karamah. Assalamu alayka ya syekhul mukarram Sayyidi Asyikh Mursyid Syekh Aribillah Syekh Masyayikh wa Fatajul Arifin radhiyallahu anka tahiyatan minna ilaika wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mukhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar. Wa ba'du fa'lamu ma'asyiral ikhwan ja'alanallahu wa iyyakum minaz zakirina lahu katsira wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wa la auladuhum 'an zikrillah. Inna zikra min a'zamil umuril fadail wa afdalil qurbat wa awsalil wasail. Qala Allah ta'ala wa la zikrullahi akbar. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asyila. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Ilahi anta maksudi wardaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang terhormat Ketua DTKN Pondok Pesantren Surya Laya Kota Bekasi, Pak Atis beserta jajaran pengurusnya, diantaranya Ketua LD Bantar Gebang Pak Haji Nangdanu beserta jajaran pengurusnya, para sesepuh pimpinan di majelis ini, Pak Ustadz Aja, Pak Ustadz Arma, Pak Ustadz Atin, juga para tokohnya, Pak Haji, lupa lagi namanya Pak Haji ya, Pak Haji Dharma, Pak Haji Dharma Ahmad Dharma, Pak Haji Ahmad Dharma, juga tokoh ikhwan semua yang semoga dirahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, saya tidak akan basa-basi, termasuk ketelatan juga tidak perlu dibasa-basikan ya. Sudah mafhum semuanya. Yang penting dan paling utama kita bersyukur diberi kekuatan bisa bertahan sampai jam 10:30 ini untuk bersama-sama mendengarkan warisan dari Guru Agung Pangersa Abah Syekh Ahmad Syahib wa Fatajul Arifin radhiyallahu anhu.
beliau di halaman selanjutnya yang menjadi hanca kita pada saat ini, halaman 16, mengedepankan ayat dari surat Thaha ayat 124. Qala Allah Ta'ala, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang yang berpaling dari peringatanku, zikrun itu banyak makna, peringatan. Al-Quran juga zikrun. Zikrun itu juga ingatan. Baik Al-Quran dimanai Al-Quran, baik itu zikrun disebut dimanai sebagai peringatan, baik itu zikrun di sini dimanai sebagai zikir kepadaku. Semuanya intinya adalah lupa kepada Allah itu. Lupa terhadap Quran berarti lupa juga terhadap Allah. Lupa terhadap peringatan Allah berarti lupa juga terhadap yang memberi peringatannya. Di sini disampaikan orang yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari ingatannya kepadaku, berpaling dari zikir kepadaku, baginya ada kehidupan yang sempit. Artinya duka nestapa dalam kehidupannya. Wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma. Akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Bukan buta mata, bukan buta telinga, tetapi buta hati. Ini kalimat khobariyah, artinya kalimat berita. Tapi juga di sana ada perintah. Ahli balaghah menyebutnya khobariyah lafdhan isyaiyah maknan. Artinya barang siapa yang ingin menghadapi, ingin menikmati kehidupan yang sempit, penuh duka nestapa, kabingung jeung kasusah, tidak perlu susah-susah, cukuplah jauhi zikrullah. Atau dengan kata lain, orang yang tidak mau berzikir, tidak biasa berzikir, dia sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan yang penuh duka dan nestapa. Maka jika ingin begitu hidupnya, cukuplah tidak berzikir. Sholat kumaha? Sholat juga intinya zikir. Cukuplah tidak sholat. Cukuplah tidak berkumpul dalam kebaikan. Tidak usah berkumpul dengan para ulama, tidak usah berkumpul dengan segala hal yang akan membawa dia pada zikrullah. Mafhum mukhalafahnya, mana kebalikannya? Maka barang siapa yang menginginkan kebahagiaan sejati, kebahagiaan hakiki, ia harus senantiasa melaksanakan zikir. Harus memperhatikan peringatan-peringatanku, artinya peringatan Allah yang telah didokumentasikan di dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, disampaikan oleh para ulama, para mubalik, juga seluruh kaum muslimin. Itu inti dari ayat ini. Maka pilihannya pertama, mafhum muwafaqahnya, ingin sempit hidup, penuh duka dan nestapa, jauhi zikir. Ingin bahagia, mendapatkan kesejatian, kebahagiaan yang sejati, dekati zikir. Bahasa tanbih, amalkeun tarekat kalawan nyahnya keur ngahonta kabagjaan zahir batin dunia akhirat, keur nyingkahan segala kagorengan zahir batin dunia akhirat. Ayatnya ini. Selanjutnya, wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Barang siapa dalam kehidupan ini, dalam kehidupan dunia ini buta, maka di akhirat juga dia akan menemui kebutaan, bahkan mendapatkan jalan yang paling sesat. Lah di akhirat jalan kemana? Ya jalan ke surga, Pak. Batur malah lurus, mana belok kiri. Batur malah lurus, mana belok kanan. Jadi tersesat, oh batu. Karena alam akhirat diumpamakannya juga dengan alam dunia. Ad-dunya mir'atul akhirah.
dunia itu cermin dari akhirat. Kalau di dunianya mudah, di dunianya terbuka, maka di akhiratnya pun akan terbuka. Di dunianya matanya benar-benar melihat, dia akan melihat. Karena yang dimaksud buta di sini adalah buta mata hati. Mata hati itu fuad. Fuad itu alamnya alam Jabarut. Nah, buta di sini, di akhirat pun akan buta. Maka dengan demikian akhirat itu merupakan efek, akibat atau prestasi dari kehidupan dunia. Sehingga para sufi jarang membicarakan akhirat, jarang membicarakan surga dan neraka. Yang dibicarakan itu apa yang harus dilakukan sekarang, hari ini, kini, dan di sini. Kenapa? Karena kalau membicarakan yang di sana, lupa terhadap hari ini, itu lamunan, Pak. Hayo we ngobrolkan surga, kudu resep kana surga, sieun ku neraka. Hayo ngobrolkan ka itu. Tetapi perkara atau hal-hal yang akan membawa kita ke sana diabaikan atau dilalaikan. Nah, para ulama sufi jarang berbicara itu, tetapi berbicara apa yang harus dilakukan hari ini. Orang yang buta mata hati kadang katempona ku zaman normal mah jiga nu gelo. Ieu teh naon masalah teh sapele da tepi heureuy anu biasa, tapi buat jadi masalah anu gede gitu. Tertutup mata hatina. Seringkali masalah-masalah itu terjadi hanya sepintas lalu, tetapi bagi dia tidak demikian. Dia merasakan berat. Dia merasakan penyakit itu benar-benar bergelayut dalam hatinya, tidak sehari dua hari, tetapi berpuluh-puluh hari, karena buta mata hatinya. Jalan pengobatan, jalan kesehatan untuk kolbu tersebut sudah ada di depan mata, tapi tidak kelihatan. Ayahanda di Galunggung bicaranya, orang yang begitu itu ibarat ayam mati kelaparan di tengah sawah yang menguning. Kan ayam mah tidak terkena hukum. Lapar dahar we gitu, noyang-noyang dihareupeun. Dia lapar, di depan ada pare tapi tidak dimakan. Dia mencari jalan keluar, bagaimana ini caranya menghadapi kehidupan yang sempit. Keluarga porak-poranda, sakit, ekonomi bobrok, kehidupan sosial terputus, heureut lengkah, heureut dibuana, sareng dina liang jarum, serba terasa, serba ada. Padahal di depan itu ada apa? Zikir, obatnya, tapi tidak mau mengamalkan karena di dalam dadanya ada keraguan. Allazi yuwaswisu fi sudurina, setan mengganggu merongrong. Ceuk ayat geus dikir ge, tapi teu karasa da puguh dikir ngankur 165. Dan moal aya efek, Pak. Sementara untuk memperbaharui itu adalah bikasroti, ku hitungan yang banyak dengan angka yang besar, jumlah yang besar. Ngos loba dikina oge, terus kumaha dikina? Elah. Mau aja dikeneh wae. Sebab kolbu yang keras lebih keras daripada batu. Batu saja yang sudah nampak seperti itu diperlukan dua. Satu alat, dua pukulan. Yang ketiga profesionalisme. Alat pahat, kalau di sini apa namanya? Pahat ya. Lalu martilnya. Nah, kemudian tenaga. Dan itu ilmunya, ahlinya. Diperlukan. Ada pahatnya, ada martirnya. Yang ngerjainnya si Acep. Muab itu eta batu, muab belah-belah eta batu. Da lain ahlina. Teu apal mana uratna. Jigana satahu teh hiji eta batu teu pepes. Bila pun pepes ngoprot kesang we beakan, Pak. Kalah beak tanaga, da teu make ilmu. Nah, ini kolbu lebih keras daripada batu. Alatnya sudah ada. Nah, alatnya, ahlinya sudah ada, mursyid sudah diberikan kepada kita,
tapi teu diamalkeun atuh kitu keneh teu napa tertutup neangan deui ka ditu ka dieu ubar teh tah bet ka Banten, bet ka Jawa, bet ka Bogor, bet ka Sumatera teu kapanggih deui da moal kapanggih nepi ka mana wae oge nah kapan lieur maneh mah ceuk Allah teh ku aing geus dibere obat anu leuwih hade kalah neangan deui geus we dibere kasusahan pada akhirna teh cacak dibere nupang alusna wae teu dipake komo atuh obat anu biasa eureun teh geus bosen we bari geus beak sagala rupa eta teh tah ini Pak buta mata hati berawalnya buta mata hati ini karena tidak mau zikrullah. Nah, Tuhan Syekh Abdul Qadir beliau mengutipkan kata-kata Tuhan Syekh Abdul Qadir qaddasallahu sirrah. Kenapa dia menjadi buta mata hatinya? Kata Tuhan Syekh Abdul Qadir wa sababu amal qalbi al jahlu an haqiqatil amril ilahi. Ini sisi keilmuannya Pak ya, bukan dari sisi amaliyahnya. Kalau sisi amaliyahnya sebab buta mata hati itu karena jauh dari zikrullah. Ini dari sisi keilmuannya. Kata Tuhan Syekh Abdul Qadir, penyebab buta mata hati itu adalah bodoh terhadap hakikat perintah Tuhan. Maksudnya kumaha nu gampang we lah. Keur mah teu ngarti mau ngamalkeun tah gitu. Perintah Tuhan salat, perintah Tuhan kan. Mung salat na gede. Zikir perintah Tuhan mung dikira gede. Khotaman, manakiban, salat sunat, ziarah dan lain sebagainya. Perintah Tuhan tidak mau mengamalkan, tidak mau memahami. Buta mata hati. Jadi ada beberapa macam. Ada yang mengamalkan tapi apatis Pak, cuek. Asa ngamalkeun we lah, cukup nutup kafarduan sakitu. Salat ku salatna, dikir ku dikirna. Geus beres hare-hare garituna. Tidak mau memahami. Tidak mau memahami hakikat perintah Tuhan. Contoh memahami seperti apa ya? Sholat subuh itu kalau kita paham Pak, di situ ada energi atau alat untuk membukakan aura di wajah kita. Wajah kita akan bercahaya. Kalau ingin bercahaya, maka banyak-banyaklah sholat di waktu subuh. Artinya setelah sholat subuh kita berzikir di sana. Setelah berzikir masih ada waktu misalkan baca Quran dan sebagainya, isyraq ke sananya. Maka wajah akan bercahaya. Sujud. Baru saja kemarin kita diskusi di Majalengka. Ternyata ini akan menyeimbangkan kecerdasan di dalam otak. Jadi katanya otak kita itu ada dua, kanan dan kiri. Lalu di tengah. Kalau ini sama besarnya kanan dan kiri, maka otak tengahnya akan benar-benar memancar. Mayoritas orang-orang kita, anak-anak kita, hanya satu yang berfungsi otaknya, otak kiri. Otak sebelah kanannya kecil, jadi alam imajinasinya, bayangannya jadi lemah. Kalau yang kuat bayangannya, yang seimbang, maka bayangannya jadi kuat. Begitu melihat tulisan, dibaca, udah selesai, kebayang terus. Jadilah orang cerdas. Saya berpikir berarti ini anak-anak kita harus benar-benar dilatih sejak anak-anak, karena otak itu akan benar-benar terbentuk di usia balita. Sehingga yang paham katanya ketika anak di pagi hari dan di sore menjelang usia 5 tahun diangkat, dibalikin kepalanya ke bawah, kakinya ke atas, diputar-putar patis biar terbentuk. Nah di dalam amaliyah Islam ada sholat kan, ruku sholat ke bawah terus, sujud itu ke bawah. Maka pantas dan munasabah kenapa para ulama pintar dan cerdas-cerdas minang sujud. Minang sujud terus panggil jeung guru ke bawah kepala teh.
teka luhur. Nah, kata Tuhan saya, penyebab buta hati itu karena tidak memahami hakikat perintah Tuhan. Dia tidak puasa, tidak memahami bahwa di balik puasa 1 tahun sekali itu ada nilai untuk kesehatan tubuhnya. Tapi untuk orang awam tidak begitu yang dimaksudnya. Yang dimaksud untuk awam, ini mungkin untuk orang-orang khusus ya Pak, memahami detail hakikat rahasia di balik perintah Tuhan. Bagi orang awam cukup dia disebut bodoh terhadap perintah Tuhan ketika dia tidak melaksanakan, begitu saja. Karena kalau dia cerdas, dia tahu semua perintah pasti membawa kebaikan. Oleh karena pengetahuan itu, dia mau tidak mau saya harus melakukan karena saya ingin kebaikan. Apalagi yang lainnya di balik perintah Tuhan, silaturahmi. Ternyata kan kata sabda Nabi, siapa yang ingin jembar rizkinya dan panjang jejak hidupnya, lakukanlah silaturahmi. Ini di balik perintah ini, kalau dia benar-benar melaksanakan lalu meresapi apa yang dia lakukan, dia akan benar-benar merasakan bahwa di balik silaturahmi terbuka jalan rizki dan usianya dipanjangkan. Yang dimaksud bukan dari 70 tahun menjadi 100, bukan, tapi jejak hidupnya. Kalimatnya asar. Man aroda an yusata lahu fi rizkihi wa an yusalahu fi asarihi. Jadi jejak hidupnya Pak. Karena dia Pak Ati sering ke Suryalaya di Kabupaten dan Kota Bekasi sering silaturahmi. Keluar daerah juga sering silaturahmi. Ketika meninggal banyak orang yang mengingat. Nah inilah jejak hidup Pak. Banyak mengingat, hidup dia di dalam pikiran setiap orang yang hidup, sehingga dia tidak pantas dikatakan mati karena hakikat dirinya hidup dalam setiap pikiran. Imam Ghazali, Imam Syafi'i itu usianya 51 dan 50 tahun, tetapi sampai hari ini hidup Pak. Kenapa? Jejaknya, asarnya hidup. Mungkin dengan Pak Atis, tuaan Pak Atis ya. Pak Atis berapa usia sekarang? 56. Imam Ghazali 50, Imam Syafi'i 51. Imam Syafi'i itu lahir tahun 150 Hijriah, wafat 205. Oh 55 ya, 55. Imam Ghazali 51. Tapi jejaknya luar biasa sampai hari ini, hidup terus. Inilah yang dimaksud oleh hadis tersebut. Nah rahasia itu seperti itu. Nah orang yang buta mata hati, dia tidak paham hakikat perintah Tuhan. Lalu kenapa dia bisa menjadi tidak paham terhadap perintah Tuhan? Apa penyebabnya bisa begitu? Wasababul jahli istilahu sifatin nafsi zulmaniyah alaihi. Penyebab dia tidak paham hakikat perintah Tuhan sebab adanya sifat-sifat yang gelap di dalam jiwanya. Apa sifat yang gelap? Kal kibri, takabur, hasud, bukhul, pedit, ujub, gede hulu, kepercayaan dirinya yang melebihi, gibah. Gibah itu membicarakan keburukan orang lain. Fitnah, membicarakan keburukan orang lain padahal tidak berbuat buruk orangnya gitu. Kalau gibah memang terbukti ada keburukan, dia omongkan, ini gibah. Kalau fitnah tidak terbukti, itu tuduhan teh. Oh benar tuduhan, oke, salah. Nah kenapa dia tidak paham perintah Tuhan? Karena ada sifat-sifat seperti itu. Bagaimana mungkin dia akan paham kalau di dalam dirinya ada takabur, sedangkan perintah Tuhan
diberitahunya oleh Allah, didokumentasikan dalam Al-Quran dan Al-Hadis, diberitahu oleh para ulama. Sedangkan pribadinya takabur di hadapan ulama, bagaimana mungkin dia akan paham? Apa? Petunjuk-petunjuk Allah ada dalam setiap makhluk, setiap pribadi, makhluk Allah yang lainnya. Di situ ada petunjuk-petunjuk Allah, tetapi dia takabur terhadap orang-orang. Bagaimana mungkin dia bisa menerima pemahaman tentang hakikat perintah Tuhan? Di balik keburukan seseorang ada rahasia, tapi dia tidak mau karena di dalamnya ada gibah, suka menggunjing. Muah berpikir karena masalah hikmah dan sebagainya, kagorengan anak, wae ditumpona teh. Sehingga kebaikannya terabaikan. Tidak sadar bahwa seburuk apapun manusia, dia itu memiliki sifat ketuhanan. Ada sifat yang berasal dari Allah, yaitu ruh. Zat substansinya ruh. Dia tidak sadar seburuk apapun manusia ada kebaikan. Tidak mau dia melihat kebaikan yang ada pada manusia tersebut. Ketakaburan, kehasudan, bukhal, pelit, buruk di juru, bro di panto, ngalayah di tengah imah. Tong boro anu miskin, jangankan yang kekurangan, yang banyak harta pun, karena di dalam jiwanya ada sifat kikir, dia tidak mau berbagi, dia tidak mau membahagiakan orang lain. Jangankan dengan orang lain, kadang dengan istri dan anak pun tidak mau berbagi. Ada apa sifat yang begitu? Kadi sorangan di korek, beunghar teh ke dirina sorangan. Ada deui anu beunghar teu keur dirina kene. Kumaha? Dia punya penghasilan 1 bulan 500 juta. Wah, 500 juta ya 2 bulan jadi 1 miliar. Kumaha ieu? Pah, beli mobil aja, cukup majikan. Keheula nyai, gampang beli mobil mah. Kita bangun lagi perusahaan baru, ini pakai modal lagi. Pakai modal ayo 1 miliar. Perusahaan kedua dapat hasil lah 1 bulannya 1 miliar. 2 bulan 2 miliar katakan. Kata istrinya, "Pak, kita bangun rumah, nanti kita bangun perusahaan baru lagi." Tuh, enggak bangun iraha keher dengan menikmati eta harta. Hayo ngalah. Tidak pernah dinikmati, Pak. Jadi hidup di bawah bayangan kebahagiaan ya. Kediri sorangan gitu. Anu aya naon ripuh we aya teh. Ripuh nyieun teori. Terus ripuh nyieun konsep. Terus ripuh mencari pegawai gitu terus. Dia akan menemukan kebahagiaan setelah dia didahului oleh kematian. Artinya tidak pernah bahagia. Kita apa yang seperti itu teh tidak bisa menikmati keberadaan kita, tidak hadir pada hari ini. Kenapa tidak hadir pada hari ini? Sekarang memikirkan kemarin, besok memikirkan sekarang. Gitu tidak pernah hadir, hidup di bawah bayang-bayang. Tulul amal tah namina. Itulah kata Tuhan Syekh Abdul Qadir, orang-orang yang di dalam dirinya ada sifat-sifat buruk tidak pernah bisa memahami hakikat perintah Tuhan. Tetapi orang yang sadar terhadap itu, dia akan memahami. Perhatikan lingkungan Ikhwan, Pak. Asa usulnya tidak pernah ngaji sama sekali, tenyantri, tapi ngamakeun dikir. Akhirnya paham, minimal memahami dirinya sendiri, minimal memahami hakikat hidupnya sendiri. Dia ngerti, paham kesananya, cuma tidak tahu ayat, tidak tahu dalil Quran dan hadis. Enggak apa-apa, itu pun sudah menunjukkan bahwa dengan zikrullah Allah telah membukakan mata hatinya. Dia paham perintah Tuhan. Nah, dan sifat ini pun kata Tuhan Syekh Abdul Qadir menjadi sebab dia turun ke alam yang paling rendah. Karena sifat itu merupakan sifat hewani, bukan sifat manusia sejati.
Berarti kan di lingkungan kita, siapapun yang memiliki pengaruh dan kewibawaan, tetapi pribadinya memiliki sifat buruk yang sempurna, sudah pembohong, penipu, sering marah-marah, udah gitu gede hulu we, geus bae nu ngahargaan teh. Jangankan oleh tetangganya, oleh keluarganya pun dia sudah tidak dihargai. Inilah orang-orang yang diturunkan kepada asfalus safilin, derajat kehidupan yang paling hina dan dina.